Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kebaikan Tuhan selama-lamanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3, kita menemukan kisah Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Saat mereka mendekati bait Allah, mereka menemukan seorang pria lumpuh yang meminta uang. Petrus menyatakan, "Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Iman Petrus tergerak oleh kebutuhan pria ini. Sebagai wakil Yesus Kristus, dia membawa kesembuhan kepada seseorang yang tidak mengharapkan kesembuhan. Belakangan ketika Petrus ditanyai tentang mukjizat ini oleh para pemimpin agama, dia mengatakan sesuatu yang menarik. Jika pada hari ini kita diadili atas perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya, dalam Kisah 4 ayat 9 sampai 10, Petrus menyebut mukjizat penyembuhan ini sebagai suatu perbuatan baik yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Dalam cerita ini kita melihat kebaikan Tuhan, kemurahannya yang tidak layak kita terima. Petrus tidak mengacu pada iman orang tersebut. Dia mengacu, menekankan pada kebaikan Tuhan. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Kebanyakan dari kita, sadar atau tidak, melihat Tuhan sebagai sosok yang sewenang-wenang dan menuntut. Kita jarang merasa bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Kita sadar sekali akan kesalahan dan kegagalan kita. Lalu kita berusaha agar memiliki iman, namun seringkali merasa iman kita tidak cukup. Tahukah kita bahwa setiap hal baik yang terjadi di muka bumi ini, siapapun yang menerimanya mempunyai sumber yang sama? Tuhanlah sumbernya. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, baik mereka yang layak maupun yang tidak. Kebaikannya lah yang dimaksudkan untuk menuntun manusia kepadanya, sesuai dengan Roma 2 ayat 4. Bagaimana jika kita membiarkan visi baru tentang Tuhan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana jika kita membiarkan kebaikannya mengatasi keraguan kita? Tuhan itu baik terhadap semua orang, dan belas kasihannya yang lembut meliputi seluruh pekerjaannya. Mazmur 145 ayat 9. Karena dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Lukas 6 ayat 35. Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, yang berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas iblis, karena Tuhan
menyertai dia. Kisah 10 ayat 38. Bahkan ketika menyembuhkan orang, Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang itu atau meminta orang itu bertobat dahulu. Tidak. Tanpa syarat, asalkan orang itu bersedia menerimanya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Jika kita membiarkan pewahyuan tentang kebaikan Tuhan ini menguasai rasa bersalah dan kelemahan kita, saya yakin kita akan melihat lebih banyak kesembuhan, pemulihan, dan kehidupan yang diubahkan. Tuhan ada di pihak kita, tetapi kita harus mempercayainya. Iman kita tidak akan pernah lebih besar dari pemahaman kita akan kebaikannya. Semakin kita memahami kasih Allah dan kebaikannya, semakin mudah bagi kita untuk beriman kepadanya. Jika Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita saat kita masih berdosa, apalagi yang tidak akan Allah berikan kepada kita. Siap praktek? Grace is the atmosphere created by love that makes faith the only reasonable response. Quote dari Bill Johnson. Anugerah adalah suasana yang diciptakan oleh kasih yang menjadikan iman sebagai satu-satunya respon yang masuk akal. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.